Audio Jungle. Assalamualaikum Pak Darimun. Waalaikumsalam. Kalau lagi ngapain nih? Biasalah nih berkebun lah daripada Oh, ada kegiatan eh. supaya kong. Iya. Ini pepayanya banyak apa ini Pak Darimun? Lumayan nih ada berapa puluh buah. Oh, Ini pohon singkong ini lumayan juga untuk sayur ini. Nanti Mas Rudi mau nyayur silakan nanti. Oh boleh lah, nanti saya minta ini untuk pepayanya buat disayur. Ya, ini pepaya ada, buahnya ada yang matang ini, sudah saatnya matang gini loh. Kegiatan saya sehari-hari pagi di sini, jemur sambil berkebun. Ada pohon kedelai di sana, pohon singkong, dan di sana pohon mentimun di sebelah sana. Akarnya lagi di renovasi sehingga tidak ada. Oh luar biasa ini ya. Ya, ini. Ya ini pengen ngobrol-ngobrol sekilas tentang Cilacap bisa ini. Cilacap, saya sudah ada aktivitas lagi Pak Suci gimana? Iya ya mungkin saran masukan Pak Darimun selaku mantan anggota dewan. Orang kayak gini aja kita ngobrol di kubuan aja lebih Oke siap. ngobrol-ngobrol. Oke. Cilacap ya. Santai inilah kegiatan aktivitas. Aduh, sehari-hari saya di sini. Udah cukup panas tapi sejuk. Sangat bagus untuk mengusir virus corona. Ya selamat pagi Pak Haji Darimun. Selamat pagi Mas Rudi dan rekan-rekan yang hadir, monggo. Ini menurut Pak Darimun pendapatnya bagaimana terkait penggodokan atau revisi Perda Tata Ruang yang sekarang dibahas di DPRD. Sekarang pendapatnya Pak Darimun seperti apa nih Pak Darimun? Oh iya Mas Rudi, yang pertama tentunya kami mengapresiasi dengan rencana rekan-rekan anggota Dewan di Kabupaten Cilacap dalam hal menyikapi tentang kemajuan zaman. Karena zaman itu kan selalu berubah. Nah kalau Perda Tata Ruang dan wilayah ini tidak dirubah, nanti ketinggalan zaman. Karena kita tahu persis Cilacap itu pernah bermoto pro investasi kan. Jadi memang bagaimana investasi itu bisa masuk ke Cilacap, yang pertama kita harus menyiapkan lahan dan sebagainya. Nah dalam rangka untuk mendukung itu, tentunya regulasi yang sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat ini harus dirubah atau direvisi. Ya, rekan-rekan ternyata di Dewan sudah mulai melangkah dengan adanya pansus revisi tata tertib tata ruang dan tata wilayah yang ada di Kabupaten Cilacap. Namun demikian kami selaku masyarakat biasa sekarang beberapa masukan yang pernah disampaikan kepada kami, tentunya penyikapan untuk revisi perda tersebut harus lebih bijaksana. Bagaimana mengakomodir kepentingan para investor, bagaimana mengakomodir para kepentingan petani, bagaimana para mengakomodir kepentingan pengusaha dan wira swasta yang lainnya. Diakomodir semuanya. Karena kalau yang pertama investor, tentunya juga pasti kalau ada investor masuk akan menyerap lapangan pekerjaan. Terus pelaku usaha juga akan ada peluang-peluang usaha yang akan tumbuh berkembang di Cilacap yang tentunya akan menunjang ekonomi masyarakat. Itu Mas Rudi. Ya, terkait dengan zona yang akan ditetapkan dalam Perda RT/RW tadi, tentunya kalau yang berkaitan dengan pro investasi, tentunya ke arah industri kan biasanya investasi bisa masuk ke sini. Nah tentunya industri pun harus didukung dengan akses yang mudah. Contoh mungkin akses yang dekat pelabuhan, akses dekat bandara, akses dengan jalan-jalan nasional. Itu yang perlu dipersiapkan sehingga nanti zona-zona tersebut gampang dijangkau oleh para investor. Nah itu harus disiapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengundang investasi masuk ke Cilacap. Kalau kita mau mengundang investasi ternyata akses jalannya rusak, sulit dijangkau.
kita mau kirim barang-barang jauh dari akses jalan kan, jadi tidak tertarik. Tapi kalau pemerintah daerah menyiapkan segala sesuatunya, infrastruktur itu, pasti investor tertarik. Kalau perlu malah kita bikin kawasan industri yang baru. Kawasan industri baru dalam rangka pengembangan wilayah kota atau wilayah industri yang lain. Cilacap yang punya investasi tersebut dikelola oleh Persda atau yang lainnya. Kami pernah kunjungan ke kawasan industri Wijaya Kusuma. Di sana KIW Semarang. Dan Cilacap sudah punya saham di sana, juga punya saham Kabupaten Cilacap. Di sana mereka itu menyiapkan lahan ribuan hektar disiapkan, ternyata tumbuh pabrik-pabrik yang baru yang karena menyerap tenaga kerja. Pemerintah dari situlah menjadi kita sebagai wilayah terluas di Jawa Tengah, kenapa tidak menyiapkan lahan seperti itu? Kita bikin zona industri yang dimiliki oleh Persda Cilacap. Nah ini akan bagus sekali. Itu yang kami harapkan seperti itu. Yang kemudian kaitan dengan ada zona resapan, zona hijau. Ini pun harus lebih bijaksana karena kadang kita sering menerapkan daerah itu menjadi zona hijau, zona resapan. Tanah itu masih tanah penduduk, tanah masyarakat milik pribadi katakanlah. Tahu-tahu masyarakat itu mau membangun investasi di tanah sendiri, begitu ngurus surat-surat izin dan sebagainya, waduh Pak, nggak bisa, ini tanahnya tanah zona hijau, zona resapan, tidak boleh dibangun. Yang diberikan siapa? Masyarakat. Jadi harapan kami kalau memang seperti itu, yang pertama kalau ada zona resapan, zona hijau, yang pertama gunakan tanah pemerintah. Misalnya perhutani sebagai zona hijau yang tidak boleh dikutik, zona resapan, tanah perhutani. Ya. Kalau memang terpaksa sekali mendesak itu di daerah tertentu, memang tanah penuh butuh daerah resapan, daerah hijau, dibebaskan supaya petani itu, masyarakat itu tidak dirugikan. Nah, atau minimal sepahit-pahitnya kalau memang belum mampu untuk membebaskan, disampaikan petani itu loh, Pak, tanah panjenengan nanti dalam RT besok akan masuk zona hijau. Jadi seandainya petani itu punya planning, punya rencana apa yang harus dilaksanakan, dia padahal harus petani berarti kan harus nggak yang lainnya kan. Sementara dia punya asumsi untuk yang lainnya. Jadi kan ini ya yang perlu adanya kebijakan untuk menerapkan zona-zona tersebut. Jadi memang ini yang perlu kami sampaikan, dan memang investasi di Cilacap berkembang cukup bagus. Namun mereka sampai saat ini juga masih banyak kesulitan dalam hal mau tempatnya di mana. Banyak para investor sudah masuk, sudah membangun, malah tidak tahu peruntukannya itu dari apa, sehingga malah tidak bisa operasional. Banyak kan contohnya sudah banyak lah. Ada pengusaha-pengusaha yang sudah usaha jalan tapi tidak punya perizinan. Bahkan yang sudah berdiri rumah sakit megah di Sampang, itu juga masih bermasalah. Nah ini yang perlu menjadi catatan ke depan seperti itu. Demikian Mas Budi. Artinya nanti ketika DPRD mengetok palu tentang tata ruang ini, kaitannya jangan sampai merugikan masyarakat yang memiliki zona hijau, ini memang harus konfirmasi terlebih dahulu terhadap para pemilik lahan ya Pak? Ya minimal sosialisasi ke mereka, minimal itu. Dan kalau memang ada kemampuan keuangan daerah, dibebaskan. Kadang juga jangan salah sasaran, daerah itu masuk zona hijau, zona resapan, ternyata lokasi itu lokasi batunya batu cadas, kan tidak sesuai. Dan mereka melihat dari cuma dari pakai udara, pesawat udara yang dari pakai drone, wah ini hijau ini. Ternyata begitu lihat di lahan situ, ditandurin budina, dia orang tukul. Nah inilah yang perlu, jangan asal cuma di atas meja di kantor, tapi harus ke lapangan. Ini mau zona hijau, kita lihat sana ada tanaman apa yang harus ditanam di sana, apa yang cocok, harus ke arah ke situ. Jadi kalau memang itu masyarakat benar itu diarahkan, Pak ini cocoknya tanahnya untuk ini, dan tanah cadas, mau tandurin apa? Nah ini kadang mereka tidak sejeli itu, sudah menetapkan daerah hijau, daerah resapan, tapi tidak melihat tanah itu potensinya untuk apa. Jadi ini perlu kehati-hatian juga, kebijaksanaan juga terkait dalam membuat zona-zona yang akan ditetapkan nantinya. Karena memang perda ini kan paling tidak bisa ditinjau ulang 6 tahun kalau tidak salah. 6 tahun baru bisa ditinjau kembali, direvisi kembali.
Terus selanjutnya nih Pak Darimun, tadi Pak Darimun juga menyampaikan tentang adanya salah satu investor yang sudah masuk, contohnya pendirian rumah sakit Resilia Medica Center, bangunannya sudah berdiri tapi di tengah jalan ini izin-izinnya dan lain sebagainya kok akhirnya terkendala di situ loh. Artinya perizinannya untuk kelancaran operasionalnya malah terkendala. Nah, ini tantangan ke depan dengan adanya seperti itu penegakan perdanya harus seperti apa ini ya Pak ya? Ya sebetulnya kalau bicara regulasi bagaimana untuk menerapkan eksekusi di lapangan itu kan eksekutif kan ya. Jadi eksekutif itu pun harus bisa mengarahkan apabila ada investor yang masuk. Jadi saya juga agak sedikit tanda tanya terkait dengan apakah mereka tidak diterbitkan IMB, tidak diterbitkan izin prinsip. Padahal investasi seperti itu kan harusnya muncul IMB dan izin prinsip dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Nah pada saat memberikan IMB itu kan harus ditinjau oleh mereka. Oh itu masuk zona apa itu? Memang itu layak untuk daerah zona rumah sakit atau tidak, atau perumahan atau tidak, atau daerah apa itu kan mereka lebih tahu, punya petanya kan, titik koordinatnya seperti apa. Jadi jangan seperti yang sudah dilaksanakan seperti itu, bangunannya udah megah dan mungkin juga dibutuhkan oleh masyarakat dalam pelayanan kesehatan, tapi malah tidak ada izin operasional, informasinya seperti itu. Jadi memang sekali lagi dinas-dinas terkait, terutama yang terkait dengan perizinan dan investasi itu harus lebih paham dalam hal mengarahkan para investor. Mereka datang ke sini bawa uang, mau investasi, mau buat apa Pak? Oh mau bawa rumah sakit di sana Pak, zonanya di sana Pak. Oh ini mau buat apa? Mau pabrik tahu, pabrik tempe atau pabrik-pabrik yang lain? Oh di sana Pak, zonanya Pak. Industri di sana, industri di sini. Oh Pak ini untuk wisata, hotel. Oh di sana Pak. Mereka sudah mengkapling-kapling dengan adanya RT RW ini diarahkan. Kapling wisata di mana, kapling industri di mana, itu diarahkan, ditunjukkan loh. Dan sekali lagi kaitan dengan untuk merangsang para investor masuk ke Cilacap, dicarikan zona-zona yang strategis. Mereka harus dipelajari dengan kondisi Cilacap. Oh ya ini untuk wisata dari mana ya yang cocok ya, mereka harus seperti itu. Oh ya ini untuk industri di mana ya, yang tidak terlalu mengganggu masyarakat, tapi aksesnya jalan bagus, masuk mereka. Kan kalau industri pasti polusi, ada dampak positif dan negatif. Nah itu Pak meminimalkan negatif seperti apa ya? Ya. Jadi ini yang perlu menjadi sebuah catatan dari teman-teman Pansus untuk bisa lebih bijak dalam menerapkan zona tersebut, dan para eksekutif yang menjalankan perda tersebut juga harus pintar-pintar mengarahkan para investor yang akan masuk ke Cilacap. Ya Pak Darimun, tadi Pak Darimun mengatakan pernah kunjungan kerja atau salah satu KIC kawasan KIW ya di Semarang ya, itu tentang pembelian lahan-lahan di sana itu. Kalau di Semarang bisa, kalau di Cilacap apakah mungkin bisa itu Pak? Sangat bisa Pak Rudi, kan Cilacap juga punya perusda KIC ya, kawasan di Cilacap. Dan kalau memang KIC itu punya kemampuan atau nanti disuntikan modal sama pemerintah daerah, kan bisa memberi lahan baru dipersiapkan untuk lahan industri seperti yang di Semarang. Jadi mereka selalu ekspansi lahan dengan tanah. Kebetulan di sana ada tanah seperti kayak kampung laut gitu, ditimbun terus. Oh ternyata begitu hampir tiap tahun kita ke sana, perkembangannya luar biasa. Berjejer-jejer pabrik-pabrik itu berdiri, sampai di sana itu kekurangan tenaga kerja malah. Dari segi pada industri garmen dan sebagainya. Mereka menyiapkan, jadi sudah dibikin tata wilayah industri, tata ruang industri di sana mereka. Jalan-jalannya dibikin bagus di ruang itu. Terus di sebelahnya kampung jadi banyak kontrakan dan pengusaha yang lainnya. Jadi ini sangat menunjang UMKM dan ekonomi masyarakat sekitar situ. Karena ribuan tenaga kerja akan kumpul di situ semuanya. Kan sering kita dapat info dari Semarang kan kata butuh tenaga kerja, lulusan STA, tenaga untuk garmen, tenaga untuk tukang jahit dan sebagainya. Jadi ke sana semuanya di kawasan industri Wijayakusuma, dan Cilacap punya andil saham di sana walaupun sekitar 5% atau berapa ada.
ada. Kita punya saham di sana Kabupaten Cilacap. Artinya Pak Darimun mendengar kalau KIC di Cilacap itu 2/3 tanahnya sudah dijual atau ganti rugi kepada Pertamina untuk proyek pengembangan kilang. Menurut Pak Darimun dengan modal itu apakah nanti itu bisa menyikapi atau bagaimana, atau pengembangan usaha seperti kawasan industri di Semarang atau gimana nih yang 561 miliar kelihatannya itu yang dijadiin di KIC. Selentingan memang kami mendengar katanya kawasan industri Cilacap itu sebagian itu masuk zona perluasan Pertamina. Berarti intinya ada semacam rislah, tukar guling lah kata Dana. Jadi kalau memang itu mencakup untuk kebutuhan nasional, itu kan memang wajib kita mendukung. Dan kalau memang itu ya berarti kesempatan KIC untuk mengembangkan wilayah di tempat yang lain dengan modal 561 miliar itu. Boleh masuk miliar, kita cari lahan yang memang sesuai dengan RTW kita untuk menjadi daerah industri. Kita bikin lahan seluas itu dengan uang sebesar 561 miliar kan cukup dapat berapa ratus hektar nantinya Malambang. Nah ini kesempatan ini harus ditangkap oleh Persida Cilacap. Nah kalau perlu ada gelontoran modal lagi dari APBD Cilacap untuk memperkuat itu. Dalam rangka ini, kebetulan kita lagi merevisi Perda Tata Ruang dan Wilayah, ini kesempatan. Daerah mana kita intip yang patut dibebaskan untuk menjadi zona industri. Kita begitu unggah kepada para pengusaha, pasti akan datang rame-rame. Apalagi kita juga punya pelabuhan yang cukup bagus, cukup besar, sehingga mereka akan mudah untuk mengirim barang-barang ke ekspor atau ke daerah yang lain. Artinya optimis ya Pak ya kalau itu dikembangkan dengan secara profesional ya Pak. Sangat optimis sekali karena mereka para investor itu minimal tidak ada beban untuk pembebasan lahan. Mereka hanya biaya sewa hak guna pakai kepada Persida kita. Itu seperti Semarang aja, kita contoh Semarang lah. Asetnya sudah triliunan di sana mereka. Jadi ini peluang yang cukup bagus. Cilacap sebagai daerah proinvestasi, ini ada dana segar, katakanlah dana segar dengan kita dapat rislah tanah KIC yang dipakai oleh Pertamina, bisa dipakai lahan yang lain. Ini cukup bagus banget, lahan yang lain kita siapkan yang bagus, strategis, aksesnya bagus. Sudah, investor pasti masuk dalam hitungan bulan dan tahun masuk sih Cilacap. Artinya seperti yang disampaikan Pak Darimun tadi, dengan adanya pengembangan zona industri baru ya, artinya yang akan digagas oleh Persida kita ya Pak ya, dengan dana segar itu 561 miliar itu yang dana puslak itu ya Pak ya. Kalau menurut pendapatnya Pak Darimun itu kawasan mana saja yang perlu layak untuk kawasan industri di Cilacap ini, daerah mana saja ini menurut Pak Darimun yang cocok? Ya kalau menurut pendapat saya ada beberapa wilayah yang mungkin sangat strategis untuk dikembangkan menjadi industri. Contohnya ada perbatasan Banyumas Cilacap di daerah Hulu Payung sana. Cukup bagus untuk dikembangkan. Itu kan pegunungan tandus lah. Batu-batu itu kalau di sana itu bagus. Kemudian di daerah Jeruk Legi juga bagus juga, yang ada daerah-daerah Jeruk Legi, Kampung Anten, daerah-daerah barat kan juga banyak lahan-lahan yang untuk saya kembangkan itu. Dan otomatis harganya pun belum terlalu mahal kan. Ya, oke, kembali tadi tentang revisi Perda Tata Ruang yang sedang dibahas oleh DPRD Kabupaten Cilacap. Tadi Pak Darimun menyebutkan tentang adanya zona hijau yang dimiliki oleh masyarakat. Tentunya harus dikonfirmasi dulu untuk disosialisasikan agar jangan sampai nanti Perda Tata Ruang yang diketok palu malah justru merugikan masyarakat itu sendiri sebagai pemilik lahan seperti. Di sisi lain memang kita tadi sudah sampaikan proinvestasi pasti akan menyerap tenaga kerja. Namun demikian memang ini perlu kesadaran bersama lah. Para investor yang masuk juga harus lebih bijak untuk masuk ke Cilacap dengan istilahnya ya urus semuanya prosedur yang ada.
otomatis tadi saya sampaikan tadi kan dalam tahap pertama mencari zona yang tepat untuk pelaku usaha apa yang mau dikembangkan, kemudian ngurus perizinan dari izin mendirikan bangunan, dari izin prinsip. Itu kan kalau itu dikoordinasikan dengan baik, insya Allah akan tertampung semuanya lah artinya loh. Dan sekali lagi memang ini dalam hal menerapkan zona-zona itu harus benar-benar kalau perlu kita cari tenaga ahli untuk membuat paparan atau membuat peta yang cukup strategis bagaimana untuk membuat akses atau membuka lahan baru itu kita perlu. Kalau memang kita masih perlu pendampingan seperti itu, tidak apa-apa jadinya. Jadi memang intinya tadi saya sampaikan untuk kaitan dengan zona-zona yang memang tidak boleh dirubah, terutama ke area pesawahan lah. Pesawahan memang kita harus lebih hati-hati pesawahan. Namun demikian kemarin ada waktu kami masih aktif di daerah Maos Sampang itu kan termasuk zona daerah yang cukup potensi untuk dikembangkan pengusaha baru lah di sana lah, usaha baru. Namun karena ada pesawahan yang cukup bagus di Sampang, Maos itu juga perlu bijaksana juga bagaimana, atau mungkin mereka diberi kebijakan hanya 50 meter dari jalan atau 100 meter maksimal dari jalan yang bisa dibangun untuk usaha. Tapi itu jangan mereka sudah dikasih lahan terus nanti ekspansi seenaknya. Ini perlu juga ada penegakan perda yang konsekuen dari para penegak perda seperti itu. Artinya kalau berbicara tentang sawah kan berbicara tentang ketahanan pangan ya Pak. Iya. Nah, artinya dengan kondisi yang seperti itu tuh nanti kalau sawah-sawah terus dibangun lama-lama kan habis ya Pak ya. Nah, tentu gambarannya Pak dari Mun ini seperti ini cara untuk mengatasinya seperti apa sih Pak? Ya tadi itu makanya tadi kan perlu dicarikan alternatif zona usaha lah, zona industri yang memang harus didesain oleh pemerintah daerah. Jadi antara zona usaha, zona wisata, zona industri harus berkesinambungan. Jadi mereka pasti, atau kalau ada industri pasti ada masyarakat datang. Pada datang pasti perlu ada tempat usaha dari hotel, rumah makan apa. Nah, usaha itu juga pernah butuh hiburan, wisata. Jadi saling berkaitan mereka nanti. Jadi kalau itu diparalelkan menjadi sebuah rangkaian sebuah sistem ekonomi yang bagus seperti itu. Orang-orang industri, kalau perlu Cilacap bikin semacam zona kota satelit katakanlah. Kalau kota satelit itu dibangun di Cilacap, dari mana di daerah mana, di situ bisa dibangunkan ada semacam perumahan. Dari segi wisatanya ada, dari itu ada kan itu. Kalau memang itu ada zona itu malah lebih bagus. Ada kan dulu ada wacana kota satelit kan dibangun, ternyata masih wacana yang tidak itu, karena mereka tidak menyiapkan lahan. Kalau disiapkan lahan ada kota satelit, ini lahannya di sini loh. Tapi jangan asal menetapkan, harus mendukung dari sektor wisatanya, dari mendukung sektor akses jalannya. Kan otomatis yang paling berkaitan juga wisata. Terus dari mulai sarana-sarana yang lain lah. Bisa ada pasarnya di situ, ada mallnya di situ. Berarti bikin kota baru kan istilahnya kan, kalau saat ini kota baru kan. Ya kota baru apa disiapkan ya seperti layaknya kota pada umumnya, ada pasar, ada mall, ada sarana hiburan yang lain. Terus orang datang. Seperti itu. Ya fungsi dewan dalam hal pengawasan memang kita berhak untuk mengawasi pelaksanaan perda tersebut. Ya memang harus konsekuen lah, artinya konsekuen namun juga bijaksana. Jadi seperti yang sudah dilaksanakan pembangunannya, usahanya, tapi mereka kebetulan belum pas dalam posisi zona tersebut. Ya memang harus ada kebijakan artinya lah memang. Dan terus sekali lagi mereka harus kan di lapangan ada para eksekutif di lapangan, ada camat, ada kepala desa, harus dikoordinasikan. Begitu ada investasi masuk ke situ, yang pertamanya ada masukan dari desa, dari kecamatan, kan tahu. Jangan sampai udah megah kayak gitu baru ada tindakan. Nah, ini yang perlu ada sinergi dalam hal melaksanakan pemerintahan di wilayah Cilacap ini.
Jadi lapor ke Samad, Pak Samad itu ada bangunan itu gimana Pak? Ditinjau Pak Samad, tinjau. Kan wakil pemerintah kabupaten di Cilacap dan kecamatan itu kan ya tinjau. Waduh ada bangunan itu. Jangan didiakan dulu, nanti seperti bom waktu meledak loh artinya loh. Ini yang perlu menjadi catatan untuk ke depan. Seandainya ada investasi masuk ya mendingan ditanyakan dulu. Kalau perlu mereka pasang papan nama. Di sini akan dibangun apa. Nah Pak Samad harus tahu. Oh iya, Pak Sarangga itu ya tanyakan ke dinas yang terkait. Ini di zona ini akan dibangun apa pas belum. Nah sebelum terlalu jauh melangkah, tadi ada upaya. Oh stop dulu Pak, belum boleh. Itu baru pro investasi supaya investor itu tidak sia-sia nanam investasi situ. Inilah yang perlu dilakukan seperti itu. Selanjutnya Pak Darimun, terima kasih. Ini dengan yang sangat dekat ini dengan Pak Darimun di Kalisapuk itu ada pasar pribadi atau pasar gimana menurut pendapatnya Pak Darimun itu dengan kondisi kemarin juga ada informasi masuk ke kami itu pasar pribadi apa pasar gimana itu menurut Pak Darimun sebagai warga yang terdekat di sini? Sebetulnya kalau saya melihat tentang adanya pasar katakanlah inisiatif dari masyarakat itu sebetulnya kalau kita mau jujur harus berterima kasih malah pemerintah daerah. Masyarakat itu butuh sebuah lokasi untuk aktivitas ekonomi. Sementara dari pemerintah daerah belum mampu untuk menyiapkan hal tersebut. Ya memang masih ada beberapa keliruan mungkin mereka menggunakan sawah untuk ditimbun. Tapi di sisi lain juga membantu ekonomi masyarakat. Ini juga perlu sebuah kebijakan karena memang begitu kami melihat pasar itu kalau pagi ramai. Mungkin kalau dihitung bisa puluhan juta uang berputar di situ lah. Dari jual beli dari para pedagang Pak dan pembeli ada puluhan juta di situ. Ini kan sebuah menjadi ekonomi yang bagus untuk itu. Cuma memang kalau bicara bisa sisi negatifnya memang ada tadi. Mereka masih menggunakan tanah sawah yang memang yang dipakai untuk pasar lah. Ya pasar kecil, pasar masyarakat memang. Tapi kalau di sisi positifnya memang ekonomi itu jadi hidup. Pasar tiap hari orang ramai di situ pasar. Jadi tadinya para masyarakat mau belanja tidak perlu jauh-jauh, warung-warung kelontong itu bisa belanja di situ, belakang di situ. Ini sangat membantu juga. Memang tadi namun di sisi lain memang ada sisi negatifnya memang mereka masih menggunakan tanah sawah. Tapi di sisi lain memang itu. Jadi memang harus bicara nih sekali lagi. Memang mungkin juga perlu ke depan. Misalnya ada zona-zona yang di pinggir-pinggir jalan, tapi masih bersama ada kebijakan tadi. Kalau jalan nasional bisa dipakai 100 meter. Ini jalan provinsi bisa dipakai 75 meter. Jalan kabupaten bisa dipakai 50 meter. Ini jalan desa bisa dipakai 50 meter. Tapi titik sudah. Jangan terus macam-macam lagi sekali itu karena memang kalau di pinggir-pinggir jalan-jalan itu dibangun ekonomi, zona ekonomi, dagang, industri usaha dan sebagainya, itu akan menunjang ekonomi pasti. Terutamanya tadi yang di jalan-jalan itu ada beberapa klaster jalan nasional, provinsi, kabupaten, desa. Itu dibikinkan fasilitas zona usaha di sana. Ya kalau untuk jalan desa 50 meter cukup atau 25 meter cukup untuk bangun ya 50 meter lah. 5 meter, 75 meter, 100 meter dibangun zona itu. Supaya mereka merasa nyaman dalam usahanya jadi gitu. Itu Mas Rudi. Ya harapan kami tentunya dengan adanya revisi Perda Tata Ruang dan Tata Wilayah tentunya sekali lagi pasti akan menjadi hal merubah wajah Cilacap pasti nantinya. Karena mereka juga dengan kondisi itu kan pasti tadi sekali lagi pelaku investasi akan masuk ke Cilacap dan itu pasti akan dengan cepat akan merubah wajah Cilacap dan Cilacap tentunya akan menjadi daerah yang dilirik oleh para investor. Setelah investor masuk pasti dilirik oleh pelaku usaha yang lain, pelaku wisata yang lain akan menjadi
bagus dengan tanah Cilacap karena data di proyek investasi tersebut masih lebih. Oke, terima kasih Pak Darimun atas penjelasannya. Mudah-mudahan Cilacap ke depan akan semakin lebih bercahaya. Amin.